Soli dengan tema Satukan Langkah Eratkan Ukhuwah pada GRI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kami, ma'asyiral asatidzah al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid yang sangat kita muliakan dan kita cintai ini. Mudah-mudahan silaturahim kita bukan hanya hari ini, tapi juga untuk seterusnya, minimal besok di akhirat kita tetap dipertemukan. Bahkan tatkala kita dikatakan masyar, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita sekaligus dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, acara kita di masjid dengan tema ukhuwah ini sungguh sangat tepat, karena masjid itu hakikatnya adalah tempat untuk mempersatukan umat Islam. Masjid kalau di Indonesia ini namanya macam-macam. Namanya takmirnya juga macam-macam. Maksudnya takmirnya macam-macam itu sikap dari takmir di setiap masjid seringkali berbeda-beda. Hanya saya katakan macam-macam. Saya tidak tahu macam Islam ini macam pintas. Ini masjidnya kok nggak pakai kaca, atau belum selesai, bagaimana? Nggak pakai pintu. Saja buat 24 jam ya. Nah, ya, berarti tipe masjidnya ini terbuka untuk umat
beliau berada di kota Madinah setelah hijrah, maka beliau mengadakan kegiatan, kalau kita mengatakan istilahnya majelis taklim, ya. Pada subuh ada pengajian Nabi, habis zuhur ada pengajian Nabi, begitu. Habis asar, habis maghrib, habis isya, 5 waktu itu ada majelisnya Nabi. Diriwayatkan saat tersebut para sahabat yang bisa hadir di majelis Nabi pada subuh, gitu ya. Maka setelah mereka keluar selesai majelis taklim, mereka menyebarkan apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat yang di saat subuh itu belum bisa hadir. Begitu. Para sahabat yang bisa hadir di majelis Nabi setelah sholat zuhur, pulang dari majelis menyebarkan apa yang disabdakan oleh Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kepada sahabat-sahabat lain yang di saat zuhur belum sempat hadir. Begitulah operasi yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga di dalam ilmu mustalahul hadis ada istilah riwayatul aqran. Dalam apa? Kitab mustalahul hadis, ilmu yang berkaitan dengan keilmuan hadis, bukan penerjemahan hadis, bukan. Tapi hadis ini riwayatnya bagaimana, gitu ya. Namanya mustalah al hadis. Ada namanya riwayatul aqran. Apa itu riwayatul aqran? Adalah riwayat, ya, dari seseorang diambil dari temannya yang satu level. Umumnya orang belajar itu kan kepada guru yang lebih senior, kan gitu ya, umumnya. Tapi riwayat aqran sesama guru senior. Saya gambarkan dari dunia kampus, ada seorang dosen yang sudah S2. Nah, umumnya kalau mau nambah belajar kan ke dosen yang di atasnya, dokter atau S3 atau profesor, kan begitu kan. Jarang sekali seorang sarjana S2 belajar kepada temannya sesama sarjana S2. Jarang. Tapi di kalangan para sahabat terjadi karena apa? Karena yang hadir pagi tidak sama dengan yang hadir siang di majelis Nabi, kemudian yang hadir siang tidak sama dengan yang hadir sore, asar, demikian dan seterusnya. Dan di antara mereka ini merasa satuan yang belum mendengarkan sabda Nabi di pagi hari, mereka belajar kepada para sahabat yang hadir di pagi hari. Jadi andai kata zaman sekarang, ya, ada seorang sarjana S2 tidak ada pengajian, misalnya ya. Nah, sedangkan di pengajian itu ada sarjana S2 lainnya yang hadir, maka yang tidak hadir mau bertanya kepada yang hadir walaupun sama-sama S2. Itu namanya riwayatul aqran. Aqran itu dari kalimat qarin. Qarin itu teman. Jadi seseorang yang meriwayatkan hadis dari
walaupun ada juga ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan bukan di masjid, bukan di majelis taklim, tapi dalam keadaan misalnya beliau safar, beliau musafir atau ke tempat suatu daerah, atau ke rumahnya salah seorang sahabat, kemudian ada ayat turun, itu pun disampaikan. Hanya saja mayoritas yang disampaikan Nabi itu di mana? Di Masjid Nabawi. Yes. Saya contohkan ada seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kenal ya nama ya? Kenal nama ini ya? Sama Sayyidina Abu Hurairah. Ini perawi hadis Nabi terbanyak. An Abi Hurairah, perawi Nabi terbanyak. Beliau diriwayatkan hidup lebih banyak di Masjid Nabawi. Saya gambarkan di sini saya gambarkan masjid ini. Sebelah kanan saya, lihat gambarannya. Saya sebut itu rumah Nabi. Dengan sini Aisyah. Nah, rumah Nabi ini saya anggap sebagai Masjid Nabawi. Jadi saya dan bapak-bapak yang di dalam ini saya anggap berada di dalam Masjid Nabawi. Sebelah situ ini beranda masjid. Ya, jadi rumah Nabi ini masjid, ini beranda masjid. Sehingga beranda masjid ini kepada rumah Nabi terbatasi oleh dalamnya masjid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan beberapa sahabat ini bermalamnya tiap hari berada di beranda sini. Apa yang dilakukan? Yaitu hadir, bisa dikatakan bahasa kita 24 jam menunggu Nabi bersabda atau Nabi menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Para sahabat yang menetap di beranda masjid itu disebut dengan Ahlus Suffah. Apa? Ahlus Suffah. Suffatul masjid bahasa Indonesianya beranda masjid. Beranda itu adalah teras yang di luar dalaman masjid. Di situ orang laki-laki, para sahabat, sedangkan masjidnya ada di sini. Nah, di sini sebelah sini adalah rumah Nabi dengan istri beliau siapa? Siti Aisyah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Penduduk Sufa atau penghuni Sufa di masjid itu bukan satu orang. Ini berganti-ganti. Pernah 70 orang, pernah 50 orang. Kenapa? Karena orang-orang musafir. Tatkala mereka ingin jumpa Nabi, belajar keislaman, mereka menunggu dulu di Sufatul masjid. Menunggu, Pak. Tatkala menunggu itu kan dihitung kadang-kadang 70 orang, 60 orang, yang satu bekerja, yang satu datang. Tapi ada yang menetap. Salah satunya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dari Sufatul masjid itulah diadopsi oleh para ulama. Peristiwa Sufatul masjid diadopsi oleh para ulama sehingga ulama-ulama zaman dahulu kala
mengambil sisir dan dirapikanlah rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyisiri, sedangkan Siti Aisyah berada di rumahnya. Persis dengan ini. Ya, kalau ini kan berada sebelah ini seperti rumah Nabi. Kemudian Nabi begini disisiri oleh Siti Aisyah. Jelas? Ini keadaan yang terjadi saat tersebut. Para sahabat yang hidup di beranda masjid, mereka sangat menghormati keluarga Nabi. Maka keluarga Nabi itu ada sitara. Sitara itu kelambu, ya, tirai atau kelambu, tidak bisa melihat, tidak bebas melihat. Karena itu Allah SWT perintah kepada istri-istri Nabi agar kalau berbicara dengan orang laki-laki, itu para sahabat yang bukan mahramnya, warah hijab, di belakang hijab itu sitaro atau apa jadi tirai kelambu gitu kan, tertutup. Ada batasan antara tempat laki-laki dan tempat perempuan. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mereka datangnya bergantian, persatuan luar biasa. Bahkan sebagian yang belajar di beranda masjid Nabi itu kemudian pergi ke satu wilayah yang lain menyampaikan tadi Nabi Muhammad bersabda begini dan begitu. Jadi ada ayat Al-Quran yang turun begini dan begitu. Akhirnya sabda Nabi bisa didengarkan oleh seluruh ahli Madinah, penduduk Madinah, bahkan juga di wilayah-wilayah lain selain kota Madinah. Pengaruhnya sangat luar biasa. Kemudian di antara dari pekerjaan Nabi yang dilakukan di masjidnya yang didampingi oleh para sahabat, itu beliau membuat surat, ya, ke raja-raja yang ada di sekitar kota Madinah. Begitu, Bang. Bahkan juga ke Afrika, yaitu Raja Najasyi yang akhirnya masuk Islam. Itu semuanya dilakukan umumnya itu di dalam masjid. Nabi Muhammad SAW pernah juga sidak terhadap pasar. Sidak pasar. Apa sidak pasar itu? Melihat apakah barang-barang di pasar ya, dinaikkan oleh penjualnya yang tidak rasional, yang memberatkan umat Islam. Mungkin juga di pasar itu ada pedagang-pedagang nakal, sehingga kalau menimbang satu, misalnya jual beli beras, beli 1 kilo dapatnya 1 kilo ukuran 1 on misalnya. Apakah begitu? Maka Muhammad mengadakan sidak pasar, berangkatnya dari Masjid Nabawi. Sampai turun ayat wailun lil mutaffifin, kan gitu. Ya, neraka bela bagi orang yang nakal, gitu ya. Dalam timbangan ini urusan dagang, ya, bisnis yang nakal. Kalau zaman sekarang barangkali banyak bisnismen yang nakal, minta menangnya sendiri. Kalau jualan ingin laku yang mahal, kalau beli minta ditekan harganya semurah-murahnya. Begitu umumnya. Ya, ini dulu di zaman Nabi pernah disidak, dan Nabi berangkatnya dari Masjid Nabawi.
Nah, Nabi Muhammad SAW mengatur kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia politik itu dari masjid. Gitu. Makanya penduduk masjid, ahli masjid, jamaah masjid harus juga dalam kutip berpolitik yang terbaik. Ya, berpolitiknya bagaimana? Bukan berpolitik membuat partai yang mencalonkan tadi, bukan. Tapi berpolitik negosiasi dengan pemerintahan dengan cara-cara yang sopan santun, dengan baik, dengan proposal yang rasional, sehingga apa-apa jadi kebutuhan jamaah masjid bisa terpenuhi. Begitu mestinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan saat beliau masuk di kota Madinah, yang beliau membangun Masjid Nabawi terlebih dahulu, mencari tempat untuk membangun masjid sebelum yang lain-lain, yang pada akhirnya majlis itu menjadi sentral kegiatan umat Islam dan menjadikan persatuan umat Islam. Di mana Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad membuat gebrakan namanya membuat negara Madinah. Berapa? Negara Madinah. Apa negara Madinah? Ya, negara Madinah adalah negara Islam pertama dengan konsep negara modern yang dikatakan masyarakat madani. Masyarakat madani itu masyarakat kota. Cirinya apa masyarakat kota di zaman itu? Maka suatu pemerintahan ada undang-undang peraturan. Begitu. Dan Nabi Muhammad SAW membuat peraturan undang-undang dasarnya itu namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu tercipta suatu komunitas masyarakat Madinah dengan heterogen, walaupun mayoritas umat Islam saat tersebut ada juga orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, dan orang Yahudi lainnya yang hidup di sekitar kota Madinah. Begitu, Pak. Maka peraturan yang namanya Mitsaqul Madinah, undang-undang dasar kota Madinah, di antara dari poin-poinnya disebutkan bahwa semua orang yang menjadi penduduk kota Madinah, apapun agamanya, barangkali begitu ya, apapun agamanya, maka wajib menjaga keamanan kota Madinah. Baik keamanan yang intern di dalam kota Madinah sendiri atau serangan ekstern, serangan dari luar. Contohnya pernah orang-orang kafir Makkah ini memerangi warga Madinah, bukan hanya memerangi umat Islam. Karena itu maka ada pengumuman, pemberitahuan bahwasanya orang-orang penguasa Makkah mau mendatangi Madinah, menghancurkan kota Madinah. Maka ada salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, bagaimana kalau kita membuat parit di sekeliling kota Madinah? Bikin apa? Parit. Bahasanya parit itu khandak. Nah, dengar ya orang khandak. Itu atas usulan Sayyidina Salman Al-Farisi. Begitu ringkasnya. Dan kalau pasukan kafir Quraisy mendekat
dari musuh bersama. Itulah yang dikatakan konsep negara Madinah yang modern, ya, yang dikatakan apa? Masyarakat madani, yaitu suatu negara yang ada undang-undang dasarnya. Karena itulah Bapak-bapak dan Ibu, negara di mana saja yang mempunyai undang-undang dasar berarti negara itu dikemas dengan cara modern yang belum mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ya? Nah, itulah yang dikatakan bahwasanya masjid adalah tempat apa? Persatuan karena untuk manajemen peran Honda itu juga bermula dari Masjid Nabawi. Para sahabat dikumpulkan diajak musyawarah. Apa yang kita lakukan? Sehingga tercetuslah apa? Usulan dari Sayyidina Sayyidina misi membuat Honda. Nah, kalau misalnya kita umat Islam di Indonesia menjadikan masjid adalah sentral kegiatan, sekarang pergerakan bermula dari masjid itu barokah dan akan mendapatkan apa? Hasil yang banyak. Begitu aslinya. Sayang saja sekarang musimnya bermunculan pemikiran liberal. Apa itu liberal? Orang-orang yang tidak mau diatur oleh syariat, maunya bebas, tidak mau diatur oleh syariat. Namanya pemikiran apa? Liberal. Nah, pemikiran liberal ini mengatakan, hei umat Islam, jangan berpolitik, jangan bicara politik di masjid, karena politik itu kotor, tidak boleh, tidak pantas berbicara politik di masjid. Mestinya kita jawab, politik yang kita bangun adalah politik yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin di sini saya tidak tahu, satu dua ada wakil pejabat, entah itu RT, entah itu RW, entah itu lurah atau perangkatnya. Kita aja berbicara sekarang, bapak-bapak yang menjabat sebagai RT, kalau engkau seorang muslim hadirlah di masjid. Pak RW, kalau kamu muslim hadirlah di masjid. Pak lurah, Pak bupati, Pak gubernur, Pak presiden, kalau engkau merasa umatnya Nabi Muhammad, ayo bicara di masjid. Nah, kalau sudah di masjid sama dengan di depan Ka'bah itu, maka pangkat-pangkat hilang semua, yang ada adalah jamaah masjid. Betul lah? Saya ada di sini macam-macam profesi di luar. Ada bos, betul? Mungkin bos tambang, ada bos sawit, mungkin ya. Tapi ada tukang cuci, tukang ngepel, ada ya. Tapi duduk di masjid sama Pak. Nah, disitulah sebagai seorang muslim berbicara keislaman yang lebih maslahat. Ini boleh dibahas di masjid. Contoh misalnya, kepentingan pasar kan milik bersama, betul ya? Kalau pasar itu tumbang, roboh, bangunan pasar roboh, yang berkewajiban adalah pemerintah setempat, betul ya? Dituntut dari masyarakat untuk renovasi. Begitu, entah jalannya bekerja sama dengan pengembang, itu urusan mereka, tapi yang bertanggung jawab entah nyaman, ya, entah itu bupati, kan begitu Pak, betul ya? Loh, ini andai kata pasar rumput terbakar dan sebagainya, kita sebagai
muslimnya. Muslim alhamdulillah Pak Bupati, kita ada macet rembukan itu loh pasarnya roboh. Ini sangat luar biasa tentunya. Ya, terutama di kalangan umat Islam. Kita ini umat Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia. Kalau kita punya nomor untuk benar-benar wilayah kita apa saja ya itu kita berhak, terutama kalau kita benahi lewat sidang masjid. Luar biasa, luar biasa. Tinggal kita mau atau kurang, mau atau tidak mau. Kalau masjid hanya sekedar untuk sholat pulang, sholat lagi pulang lagi, bukan tidak baik, tapi fungsi masjid menjadi kerdil tidak sama dengan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Perekonomian umat itu kalau mau bisa kok dimulai dari masjid, dimanage dari masjid, bahkan bisa menguasai pasar. Saya contohkan ini, saya contoh. Ini Masjid Al-Islah tiba-tiba membuat air mineral namanya Al-Islah, dipasarkan oleh semua jamaah masjid yang punya kantor. Ini air mineral Al-Islah dibawa ke kantornya, dipasarkan. Lumayanlah satu kardus laku, berarti sudah ada pembeli satu kardus. Kalau orang kantoran yang ada di sini 10 saja, berarti 10 milik masjid sudah laku. Betul? Ibu-ibu arisan, ada ibu barisan, ada kan? Ya. Kalau membawa yang arisan ini 50 orang misalnya, ternyata setiap orang memasarkan milik masjid, maka namanya Al-Islah ini bisa dikenal minimal di wilayah ini. Subhanallah, Masjid Al-Islah sudah menguasai pasar air di Prinsewu. Begitu mestinya apa cara memanage suatu perekonomian rakyat, terutama umat, ekonomi umat atau keumatan ini dari masjid. Banyak loh sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh jamaah masjid. Jadi saya katakan, saya tanya kenapa kok tidak ada pintunya, kok tidak ada kacanya? Katanya ini untuk semua orang yang mau singgah di sini. Berarti saya katakan pengurus takbirnya ini punya pemikiran lebih modern daripada yang dikunci-kunci itu ya. Bukan yang dikunci tidak baik, karena mereka punya permasalahan tersendiri ya. Apalagi di sini lampunya banyak luar biasa. Ada beberapa masjid lampunya ini cuma satu sehingga gelap, tidak menarik untuk jamaah. Kan begitu. Nah, menurut saya sekalian saja Masjid Al-Islam mengadakan gebrakan perekonomian umat. Bisa ya, bisa. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Kerjasama apa? Kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada. Kalau misalnya ini produknya ini produk air, berarti bisa kerjasama dengan pabrik botol, Pak. Botol plastik. Kan begitu kan? Oh, ini juga kerjasama dengan apa ya? Tukang stempel, baik bikin stempel-stempel seperti itu, Pak. Ini bisa dilakukan kalau mau.